Itu torikot, hasil dari bertorikot, tenangnya kolbu dalam berzikir, namanya hakikat. Kita punya kesimpulan, punya hikmah. Oh begini ya kalau zikir dikerjakan secara benar, hasilnya begini. Kita tahu metodenya, tahu teorinya, paham hikmahnya. Ini namanya hakikat. Ya, jadi hakikat itu pengetahuan yang diperoleh setelah menjalani hakikat. Tapi hati-hati, tidak semua pengetahuannya tepat. Maka di atas hakikat ini harus ditingkatin lagi. Si hakikatnya harus diuji. Karena hakikat ini pengetahuan, tapi pengetahuannya terpisah. Zikir la ilallah rasanya ini, zikir hu rasanya ini. Itu namanya hakikat. Terpisah-pisah. Beda zikir, beda rasa. Umroh sama puasa, beda nggak rasanya? Keasikan umroh haji berbeda dengan keasikan tahajud, benar? Pilih mana? Sama-sama pegel loh kaki, tahajud, sama-sama tawaf. Kenapa orang lebih sering memilih umroh? Padahal mau ketemu Allah di rumah juga bisa. Nggak mesti ke Ka'bah kali. Kenapa? Karena menu. Orang bosan satu menu. Rasa, ada rasa yang didapat di dalam umroh beda dengan rasa yang dapat dalam tahajud. Rasa ini menghasilkan pengetahuan. Pengetahuan inilah yang disebut ilmul yakin. Ilmu yakin. Paham? Kira-kira? Dhamma lainnya hakikat. Sehingga kita punya keyakinan, kalau aku baca ini, aku yakin begini. Itu orang udah punya hakikat. Maka orang yang sudah mengerti hakikat, jika ada orang bersyariat sholat 1000 rakaat, dia cukup 2 rakaat, itu udah sama. Kalau orang bersyariat belum mengerti ilmu yakin, dia sholatnya baru by pahala. Kalau ada pahala dia sholat, kalau nggak ada pahala dia nggak sholat. Kalau orang mengerti hakikat, dia sudah tahu bahwa sholat itu jangan harap pahala, tapi ada sesuatu di belakang itu. Inilah yang disebut oleh Nabi, orang alim tidur lebih ditakuti oleh setan daripada orang yang itu, maksudnya yang punya ilmu hakikat. Kalau ilmu yang zahir-zahir mah biasa. Lalu apa beda hakikat dengan ma'rifat? Hakikat itu masih bisa luntur. Hakikat itu masih bisa salah. Keyakinan kita kadang-kadang belum tepat. Dari mana kita tahu? Yang paling banyak dapat ilmu hakikat waktu di surga itu malaikat namanya Azazil. Tetap saja tergelincir, dipecat dari malaikat namanya iblis. Iblis itu ahli hakikat. Dengan ilmu hakikatlah dia menyesatkan orang-orang ahli zikir yang tidak berguru. Pernah berguru terus ninggalin gurunya. Pernah bermajelis lalu keluar dari majelis. Orang-orang begini dicaplok sama iblis. Apa kata iblis? Zikir kamu keren ya, karena zikir kamu banyak orang sembuh nih. Kamu sebenarnya mursyid yang lebih sakti daripada gurumu. Mulai terbersit. Kita lebih sakti dari guru. Tuh, kena tuh dah. Pernah gak ngeliat ada orang begitu? Ya, murid kiai besar buat tarekat baru. Ini nasib dia ini. Keluar dia dari halaqah. Karena terbersit dalam hatinya, dia lebih sakti dari gurunya. Dia nggak sadar gurunya sedang pura-pura nggak bisa. Ngetes dia aja. Guru pura-pura nggak bisa ngeruqyah, nggak bisa. Oh, saya nggak bisa doain air, pura-pura aja. Bukan berarti dia nggak bisa. Dia nguji antum itu, ngerasa sakti nggak melebihi guru. Banyak yang terpedaya di situ. Apalagi urusannya udah ketemu fulus, ya.
Apalagi urusannya udah ketemu pengikut. Orang merasa pengikut itu aset dia. Waduh, gawat. Banyak orang tergelincir pada bab ini. Banyak sekali. Oleh karena itu, orang sudah bertarekat dapat hakikat masih bisa tergelincir. Contohnya Barsisa. Contohnya Musailamah Al-Kazzab. Itu Musailamah kan dulu ikut nulis wahyu. Musailamah ikut nulis wahyu, Bang. Khidmah ke Rasulullah. Maka kita berdoa orang-orang yang berkhidmah untuk agama ini, untuk kita tidak belok di akhir nanti. Amin. Ya, ini bahaya benar. Kenapa? Si Musailamah ini melihat harian Nabi, dia mikir, Nabi mah biasa aja orangnya. Kita begini, dia begini. Kita begitu, dia begitu. Akhirnya dalam pikiran apa? Nabi ini orang biasa kan. Kejadianlah sekali, ada penulis wahyu selain Musailamah. Nabi turun ayat kepada Nabi. Tapi Nabi gak bacakan semua. Nabi masih tertegun, keasikan membaca ayat. Si penulis wahyu ini diizinkan Allah terbuka tarbir rohaninya. Dia dengar Jibril baca ayat. Surat Al-Mu'minun itu tentang penciptaan alam, penciptaan tubuh kita. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dengar dia. Terus dia konfirmasi ke Nabi, ya Rasulullah, lanjutan ayatnya ini bukan. Saya barusan dengar ada Jibril baca. Kata Nabi, benar. Dalam hati terbersit sama dia, gini doang ilmu guru gua, gini doang makomnya Rasul, saya juga bisa. Maka orang ini jadi nabi palsu. Kalau murid jadi mursyid palsu, buat tarekat palsu, karena dia merasa dia bisa mengakses apa yang diakses gurunya. Dia kira gurunya cetek, ya. Ini sering terjadi di semua halaqah, di semua thariqah, ya. Maka untuk selamat hanya satu bab, harus masuk pintu ma'rifatullah. Apa itu ma'rifatullah? Disebut ma'rifatul Muhammadiyah, mengenal hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dalilnya apa? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan jika engkau cinta Allah, maka ikuti aku sang Muhammad. Maka dia harus ikut ma'rifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika sholatnya banyak, beliau gak bilang supaya kalian selamat. Nabi bilang, aku ingin bersyukur kepada Allah. Nabi ketika dapat wahyu gak bilang, gua doang yang bisa dengar, lu gak gitu. Kalian gak bisa. Gak ada Nabi kesombongan begitu, gak ada. Nabi selalu merendahkan hatinya di hadapan Allah dan para sahabatnya. Yang dimaksud al-haqiqah al-Muhammadiyah, itulah kemurnian akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berakhlak dalam hakikatnya, dalam bertorikotnya, dalam bersyariatnya. Itulah yang dapat ma'rifat. Dan tidak sedikit kita dengar ada orang ketemu orang, semakin tinggi teori ma'rifatnya semakin sombong. Apa itu? Ngeremehin orang, berarti dia sombong gak? Gak level, gitu kan? Kajian kulit tuh gak penting. Nih kajian hakiki nih, kajian hakikat nih, kalian gak tahu. Ngomong begitu itu sombong namanya. Sedangkan Rasulullah mengajarkan tidak boleh sombong.